Shalom, selamat malam. Sebelumnya perkenalkan saya Gabriel Inhut Maruli Sinambela dari 11 TKJ Telkom SMK Negeri 1 Batam akan mempresentasikan sebuah materi dari pendidikan agama Kristen yang berjudul Pengaruh Iptek terhadap Iman Kristen. Baiklah, sebelum kita memulai materinya, kita akan melihat cakupan materi yang ada pembahasan presentasi kali ini. Yang pertama ada pengertian iptek dan iman. Yang kedua ada pengaruh positif iptek pada iman Kristen. Dan yang ketiga ada pengaruh negatif iptek pada iman Kristen. Dan sebelum memulai, kita juga dapat melihat di sini ada dasar Alkitab. Dasar Alkitab ini merupakan dasar ayat Alkitab yang akan mendukung materi kita kali ini, yaitu yang berasal dari Amsal 1 ayat 7. Dapat kita lihat Amsal 1 ayat 7 yang berbunyi, "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Jadi ayat ini menjelaskan bahwa untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Dengan kata lain, takut akan Tuhan adalah sebuah fondasi dari pengetahuan dan hikmat. Baik, kita langsung masuk ke dalam materi. Yang pertama adalah pengertian iptek dan iman. Jadi bagaimana sih yang dimaksud dengan iptek itu? Nah, kita dapat lihat di sini merupakan pengertian iptek. Apa yaitu iptek? Jadi, iptek adalah singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Istilah ini merujuk pada ilmu yang mempelajari perkembangan teknologi berdasarkan ilmu pengetahuan. Iptek juga mengiringi sejarah peradaban manusia. Bahkan, pada sejumlah kajian juga menyebutkan bahwa iptek kemudian telah ada semenjak jutaan tahun yang lalu. Dengan istilah yang berbeda, iptek juga menjadi bagian terpenting di dalam kemajuan dunia yang menyertai interaksi dengan masyarakat. Seiring dengan berjalannya waktu, iptek kemudian menjadi semakin berkembang serta berdampak besar. Nah, jadi kita dapat disimpulkan di sini, iptek itu merupakan singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi iptek ini sudah ditemukan dari jutaan tahun yang lalu, tapi istilahnya berbagai macam dan hingga pada saat ini dikenal sebagai iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi selanjutnya, karena kita akan membahas tentang pengaruh iptek terhadap iman Kristen, sebelumnya kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan iman itu. Jadi di sini terdapat ayat Alkitab yaitu Ibrani 11 ayat 1. Dalam Alkitab terjemahan baru atau TB berbunyi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi satu ayat ini menjelaskan bahwa iman adalah fondasi dari semua hal yang kita harapkan dan merupakan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat oleh mata. Dengan kata lain, iman adalah keyakinan kita terhadap sesuatu yang tidak dapat kita lihat secara fisik, tetapi kita percaya bahwa itu ada dan terwujud. Jadi menurut saya, iman ini merupakan segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dari ayat Alkitab ini kita dapat melihat bahwa iman adalah fondasi dari semua hal yang kita harapkan dan merupakan bukti dari hal-hal yang tidak terlihat bagi kita. Jadi di sini kita mendapat satu pesan penting, yaitu kita harus memiliki iman dan kita harus percaya terhadap segala sesuatu yang tidak pernah kita lihat atau yang belum pernah kita lihat. Tetapi kita percaya seperti Yesus, kita belum pernah melihat Yesus secara langsung, tapi kita harus percaya bahwa kuasanya itu ada bagi kita. Nah, materi selanjutnya ada pengaruh positif iptek terhadap keimanan Kristen. Baik, kita dapat lihat di sini ada pengaruh positif iptek terhadap iman Kristen. Yang pertama ada membantu penyebaran Injil. Mengapa demikian? Mari kita lihat. Kemajuan teknologi telah memungkinkan penyebaran Injil menjadi lebih mudah dan cepat. Dengan adanya internet, media sosial, dan alat komunikasi lainnya, orang Kristen dapat menjangkau lebih banyak orang dengan pesan Injil. Jadi di sini juga kita dapat simpulkan bahwa
membantu penyebaran Injil ini dengan cara mungkin ada khotbah gitu, jadi kita dapat men-sharing dengan teman kita, keluarga kita, atau banyak orang lain di sosial media seperti ada Instagram, Twitter, Facebook. Yang kedua ada meningkatkan pemahaman tentang ciptaan Tuhan. Jadi, kemajuan dalam ilmu pengetahuan telah membantu kita memahami lebih baik tentang ciptaan Tuhan. Melalui penemuan-penemuan baru dalam bidang fisika, biologi, dan ilmu lainnya, kita dapat melihat kebesaran dan keajaiban ciptaan Tuhan. Jadi selanjutnya juga di sini ada membantu dalam pelayanan gereja. Teknologi juga dapat membantu dalam pelayanan gereja, misalnya dengan menggunakan proyektor dan layar untuk menampilkan lirik lagu pujian atau menggunakan aplikasi untuk mengatur jadwal ibadah. Jadi di sini juga kita dapat simpulkan bahwa proyektor ini kan termasuk dari salah satu bentuk dari iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi di sebagian gereja kita dapat menggunakan iptek tersebut untuk membantu pelayanan di gereja. Misalnya seperti ini yang disebutkan tadi, ada proyektor dan layar untuk menampilkan lirik lagu pujian atau menggunakan aplikasi untuk mengatur jadwal ibadah, atau bisa disebut juga sebagai warta atau tata tertib ibadah yang akan dilaksanakan. Nah, di sini juga ada pengaruh negatif iptek terhadap keimanan Kristen. Jadi iptek itu selain memiliki dampak positifnya terhadap iman Kristen, ternyata kita juga dapat melihat ada pengaruh negatif iptek terhadap keimanan Kristen. Jadi di sini yang pertama ada menggeser posisi Allah dalam hidup manusia. Mengapa demikian? Teknologi dapat memberikan dampak negatif bagi manusia ketika teknologi telah menggeser posisi Allah dalam kehidupan manusia. Manusia tidak lagi hidup berserah kepada Allah dan mengandalkan Allah, tetapi hidupnya menjadi tergantung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berasal dari akal budi manusia. Jadi kita dapat di sini kita simpulkan bahwa iptek itu dari sisi negatifnya dapat menggeser posisi Allah. Mengapa? Seperti yang kita lihat pada zaman-zaman ini, beberapa orang sudah mulai tergantung dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak jauh-jauh saja seperti yang kita lihat pada sampai hari ini terdapat handphone. Jadi manusia sekarang tidak bisa hidup tanpa handphone lagi. Jadi itu sekarang handphone tidak menjadi barang mewah, tetapi saya dapat lihat itu dijadikan sebagai kebutuhan. Memang harus butuh handphone. Jadi yang kedua ada mengganggu kehidupan rohani. Mengapa? Penggunaan teknologi yang tidak bijaksana dapat mengganggu kehidupan rohani seseorang. Misalnya penggunaan Alkitab digital atau smartphone saat ibadah dapat membuat jemaat tidak fokus pada ibadahnya jika ada notifikasi pesan masuk. Jadi saya juga sering lihat di gereja saya ketika saya ibadah, banyak sekali orang yang tidak membawa Alkitab lagi. Jadi mereka seperti mendownload aplikasi Alkitab yang sudah ada di smartphone mereka, dan kemudian ketika disuruh membaca firman Tuhan, mereka hingga membuka handphone. Jadi itu merupakan pengaruh negatif dari iptek ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya, yang terakhir ada menimbulkan kemalasan dan meremehkan sesuatu. Jadi teknologi juga bisa membuat jemaat menjadi malas dan mudah-mudah meremehkan sesuatu. Misalnya, kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet dapat membuat seseorang merasa tidak perlu lagi belajar atau mencari tahu lebih dalam tentang suatu hal. Jadi di sini teknologi itu juga bisa menimbulkan kemalasan dan meremehkan sesuatu. Jadi jemaat gereja biasanya menjadi semakin malas datang beribadah, semakin mudah meremehkan sesuatu. Dan kemudahan dalam mengakses informasi ini dapat membuat seseorang merasa tidak perlu lagi belajar. Jadi mereka akan bermalas-malasan, akan meremehkan sesuatu. Mereka akan meremehkan sesuatu karena mereka sudah mudah mengakses informasi. Jadi sehingga mereka akan
menganggap bahwa informasi itu sudah cukup bagi mereka dan tidak perlu mencari lebih dalam lagi tentang suatu hal atau maupun itu belajar agama atau belajar ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di sekolah. Jadi mereka sudah menganggap dirinya itu hebat dengan kemudahan dalam mengakses informasi melalui internet. Jadi itu saja presentasi saya malam ini. Jadi kesimpulan yang kita dapat bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya memiliki sisi negatifnya saja, tetapi kita juga dapat melihat sisi positifnya sehingga kita dapat menerapkan sisi positif pengaruh dari iptek terhadap iman Kristen, tetapi jangan mencontoh pengaruh-pengaruh yang negatif ya teman-teman. Jadi sekian presentasi dari saya. Saya Gabriel Inhut Maruli Sinambela, pamit undur diri. Shalom. Selamat malam.